Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Laili Triana dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Cewek Only. Nah, rubrik ini adalah salah satu rubrik terbaru di Voice of Islam. Sesuai dengan namanya, Cewek Only, yaitu rubrik yang memang membahas seputar permasalahan-permasalahan remaja putri. Sobat muda, saya tidak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini yaitu Ustazah Asri Supatmiati. Beliau adalah penulis buku-buku Islam khususnya untuk remaja. Dan beliau biasa disapa dengan Mbak Asri. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat baik sekali. Alhamdulillah. Baik Sobat Muda, rubrik Cewek Only kali ini akan membahas topik pacaran Islami. Ada nggak sih? Sepertinya lumayan seru ya. Udah baik, kita langsung saja ya bincang-bincang dengan Mbak Asri. Gimana nih tentang pacaran? Nah Mbak, kalau menurut Mbak gimana nih ngelihat kondisi sekarang remaja Islam gitu ya, khususnya yang sudah tergandrungi dengan aktivitas pacaran gitu ya. Dan remaja Islam tuh udah identik kayaknya dengan gaya hidup pacaran ini. Iya, bener banget nih Mbak Laili dan juga sobat muda semua ya. Kayaknya pacaran tuh udah jadi gaya hidup ya. Ya, remaja tuh identik banget sama yang namanya pacaran. Pokoknya begitu usia menginjak ABG, pasti deh udah pada heboh ya, nyari-nyari pacar gitu ya. Yang belum punya gandengan, wah tebar pesona ke sana ke sini gitu ya, biar dapet pacar, biar ditaksir cowok misalnya ya. Jadi di kalangan remaja banyak yang menganggap wah punya pacar tuh bisa nambah pede gitu ya, bisa nambah percaya diri, pergaulannya jadi merasa trendy lah kalau punya pacar gitu kan. Sehingga kita lihat memang banyak akhirnya remaja-remaja yang kalau nggak pacaran tuh merasa dirinya mungkin belum jadi remaja seutuhnya gitu ya. Nah kira-kira Mbak, kenapa sih kok pacaran itu bisa jadi tren nih? Iya, satu hal mungkin karena pengaruh pergaulan ya. Pergaulan dari teman-temannya yang pada punya pacar, akhirnya merasa diri, wah kalau saya nggak punya pacar nanti nggak dianggap gaul dong gitu kan. Nah, kenapa pacaran juga jadi tren? Ya karena sepertinya udah terjadi pergeseran nilai-nilai perilaku di kalangan remaja ya. Mungkin zaman orang tua kita yang namanya pacaran itu nggak ada lah ya yang sampai seperti sekarang ini ya, begitu menjamur gitu kan.
Nah, juga ini dipengaruhi oleh budaya asing ya. Opini-opini terutama di media massa ya, acara-acara televisi, dari film-film. Itu kan pasti temanya nggak jauh-jauh ya dari yang namanya pacaran ya. Sinetron-sinetron remaja itu pasti deh. Walaupun latar belakangnya sekolah, pasti yang diangkat tetap aja fenomena pacaran gitu kan. Nah, padahal itu sebetulnya pengaruh dari budaya asing. Kalau dari akar budaya Indonesia sendiri kan nggak separah itulah ya yang namanya aktivitas pacaran, nggak seperti sekarang ya. Hampir semua cewek sama cowok tuh interaksinya pasti ada dua-duaan ya, yang aktivitas-aktivitas pacaran seperti itu. Dan tentunya juga karena remaja-remaja, khususnya juga remaja yang muslimah nih ya, imannya ternyata lemah juga gitu kan. Mereka nggak paham gimana sih sebenarnya pergaulan di dalam Islam. Makanya begitu ada tren pacaran masuk di tengah-tengah lingkungan pergaulan mereka, akhirnya mereka ngikut aja gitu. Nah, sekarang gini, kalau saya tanya nih Mbak ke teman-teman saya, rata-rata kenapa sih kamu pacaran? Terus jawabnya itu pada bilang alasannya nih ya Mbak ya, pacaran itu adalah untuk ajang perkenalan. Apalagi nih kalau misalkan mau menikah terus ternyata nggak lewat pacaran dulu, tuh kayaknya kok nggak afdol ya. Gimana gitu ya kan, kita belum kenal, belum tahu. Nah, jadi alasan pacaran itu ya memang karena untuk PDKT lah gitu ya, pendekatan sebelum dulu menikah ya. Iya, nah gimana tuh menurut Mbak? Wah, sebenarnya kayaknya itu alasan yang klis banget ya. Bahkan mungkin bisa dibilang alasan yang bohong kali ya, yang mengada-ngada lah. Soalnya kenapa, kita lihat buktinya ya, banyak banget remaja-remaja yang pacaran tuh justru dimulai dari mereka yang usia-usianya tuh masih ABG gitu ya, baru-baru balik, anak SMP misalnya, anak SMA gitu kan. Apa mungkin mereka itu pacarannya memang benar-benar untuk ngejar jodoh, nyari jodoh gitu ya, supaya katanya alasannya iya nih biar nggak seperti membeli kucing dalam karung gitu kan, nanti nikah sama orang yang nggak kita ketahui, makanya kita PDKT dulu nih, coba-coba dulu gitu ya, siapa tahu kalau cocok jadi suami gitu kan. Wah, padahal kalau mau didata nih ya, pasti aktivis-aktivis pacaran itu lebih banyak putusnya dibandingkan yang nikahnya. Iya, coba aja kalau pacarannya dari ABG, pasti udah nanti usia-usia dewasa matang, wah berderet-deret tuh mantan-mantannya ya. Karena udah pernah putus sama pacar berapa banyak gitu. Nah, itu menunjukkan kalau sebetulnya nih motivasi utama pacaran kalau menurut saya ya sekedar have fun aja, buat bersenang-senang, buat merek gaul tadi gitu ya, biar buat dianggap gaya gaul, gitu ya. buat bergaya, buat senang-senang aja. Karena memang di usia remaja ini ya, anak-anak ABG yang sudah mulai balik, memang nggak memungkiri yang namanya nafsu syahwat itu udah mulai muncul gitu kan. Karena organ-organ fisiknya sudah tumbuh sempurna, organ reproduksi udah tumbuh sempurna, sehingga mereka muncul tuh nafsu seksnya. Kalau melihat lawan jenis langsung gimana gitu ya, deg-deg ser gitu kan, udah mulai ada ketertarikan. Nah, buat pelampiasan itu mereka melampiaskannya melalui aktivitas pacaran gitu. Soalnya kan nggak mungkin tuh buat nikah, akhirnya pacaran nih yang jadi pelampiasan, walaupun dicari-cari alasan, iya ini kan buat PDKT, seperti itu. Iya, kayaknya semakin seru aja nih ya perbincangan kita. Apa saja dampak negatif dan positif dari pacaran itu? Nah, kita akan bahas semuanya setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Karena cinta itu berikan segalanya. Terwujud kisah cinta agung tak terurai begitu indah antara sang kholik dengan seluruh makhluk penghuni bumi. Dia tak berikan cinta hakiki sebagai cinta kasih sayang yang suci. Rahmatnya tak bersemi pada setiap insan manusia, sebagian bersyukur ataupun banyak yang kufur. Cintanya tetap mengalir dan terus akan mengalir, mengilhami agar manusia mensyukuri nikmat yang begitu banyak, indah dan maha sempurna. Terkagum bila kita buka mata, cinta kita takkan bisa membalasnya, syukur kita takkan pernah bisa membalas segala karunia-Nya. Oh, fenomena yang tertancap di atas bumi pertiwi juga terjadi saat ini, menutup hati dari kebenaran. Seribu macam alasan terjebak di kegelapan. Allah yang maha sempurna, Dialah yang maha kuasa atas segalanya. Cinta dalam anugerahnya
Tuhanku, tak satu pun kulihat cacat semua ciptaanmu. Tak satu pun kulihat semua sia-sia. Begitu indah semua tercipta dengan sempurna. Namun mengapa kita semua selalu dengki? Tak perlu kita semua menyombongkan diri. Mengapakah kita selalu serakah, selalu gundah, selalu resah dan gelisah? Ya Allah, ya ampunilah kami yang tak pernah mensyukuri, selalu lupa diri. Hanya kepadamulah aku kembali, hanya kepadamulah aku berserah diri. Doaku untuk sucikan diri, ampunanmu bersihkan hati. Oh Tuhanku, berikanlah aku ampunan, hapuslah semua dosa yang ada. Yang maha sempurna, dialah yang maha kuasa atas segalanya. Cinta dalam anugerahnya, sepatutnya mensyukurinya. Buka hati kita. Ya, with beat cinta hakiki, satu yang maha sempurna. Apakah kita tidak pernah lupa untuk mengucapkan syukur ketika kita pejamkan mata untuk malam ini dan kembali membuka mata untuk esok hari, menatap kembali hidup kita yang telah diberikan sempurna olehnya? Apakah kita tidak lupa untuk mengucapkan syukur atas helaan nafas udara yang masuk ke dalam rongga dada, memompa semua aliran darah? Alhamdulillah kita masih bisa menapaki jalur hidup ini. Berikan arti terhadap fitrah diri, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kita raih kembali kesempurnaan makhluk ilahi. Yang maha sempurna, dialah yang maha kuasa atas segalanya. Cinta dalam anugerahnya, sepatutnya mensyukurinya. Buka hati kita. Satu yang maha sempurna, dialah yang maha kuasa atas segalanya. Cinta dalam anugerahnya, sepatutnya mensyukurinya. Buka hati kita. Allah yang maha sempurna. Kabar gembira, kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah, bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini, berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007, dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Sobat muda sekalian, Anda masih bersama saya, Laili Triana, dan Ustazah Asri Supatmiati dalam rubrik Cewek Only. Dan kali ini kita sedang membahas topik pacaran Islami ada nggak sih? Ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan ya bincang-bincang kita dengan Ustazah Asri Supatmiati. Nah, tadi itu kan ini ya Mbak ya, alasannya adalah karena untuk PDKT. Nah, sekarang ada alasan lain gitu, bahwa memang aktivitas pacaran ini ternyata juga
ada positifnya gitu. Salah satunya adalah sebagai misal gini ya, karena remaja mungkin kebanyakan kalangan pelajar gitu ya. Nah, ini tuh bisa menambah motivasi untuk belajar gitu ya. Terus juga nambah semangat hidup gitu ya. Karena mungkin ada yang merhatiin gitu ya, ada yang lebih merhatiin gimana gitu ya, masuk nggak ya sekolah. Nah, kira-kira gimana tuh, Mbak? Iya, kalau buat cewek mungkin enak ya, kemana-mana dianterin gitu ya. Kang ojek kali ya. Iya, memang ada juga sih remaja-remaja yang kemudian berdalih, saya pacaran tapi banyak kok positifnya, yang penting kan nggak melanggar, nggak sampai menjerumuskan gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu juga termasuk alasan yang dibuat-buat ya, maksudnya kita mesti imbang juga dong. Mungkin itu dampak positifnya bagi individu-individu tertentu ada lah ya, sedikit dirasakan. Tapi dampak negatifnya jangan lupa, pacaran juga banyak loh dampak negatifnya gitu kan. Hanya mungkin belum merasakan aja gitu ya. Tapi buat yang merasakan, mereka pasti udah tahu ya gimana sakit hatinya, misalnya kalau udah cinta mati tahu-tahu putus gitu kan. Akhirnya apa, patah hati, bunuh diri lagi gitu kan. Itu salah satu dampak negatif dari pacaran. Kalau kita kepentok aja sakit hati gitu ya, karena ada satu masalah dengan pacar, bisa jadi itu akan sangat menyakitkan gitu kan. Tuh, kemudian di dalam pacaran juga ada loh yang namanya kekerasan dalam pacaran atau disingkatnya KDP. Nah, kalau di kalangan rumah tangga kan ada yang kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, KDRT. Jangan salah, di pacaran juga banyak terjadi yang namanya kekerasan dalam pacaran. Hanya saja mungkin nggak banyak yang tahu, nggak banyak mengungkapkan fakta gitu ya. Karena kadang-kadang korbannya nih, karena saking cintanya sama pacar, menganggap ya itu kan hal yang biasa-biasa aja. Misalnya si cowok nih cemburu gitu kan sama pacarnya yang cewek, kebenaran pas ketahuan lagi apa itu, kayak lagu ketahuan gitu ya. Ngobrol sama temen cowoknya gitu kan, langsung cemburu. Nah, nanti berantem. Ya kan namanya pacaran nggak semuanya berjalan mulus ya. Ada yang berantemnya gitu kan, marahan gitu kan. Ada yang berantemnya tuh sampai main tangan misalnya. Nah, itu juga banyak terjadi kasus seperti itu. Bahkan mungkin nggak hanya sekedar dimarahi pakai mulut gitu ya, sampai terjadi penganiayaan terhadap pacar. Misalnya kalau pacarnya nggak nurut gitu kan, sampai dianiaya, bahkan sampai dibunuh segala. Kan banyak ya kasus ya pembunuhan yang terjadi, yang melakukan ternyata orang dekat, yaitu pacarnya sendiri. Ini kan juga bentuk-bentuk dampak negatif yang ya mesti hati-hati nih buat aktivis pacaran ya. Nah, selain itu ada dampak yang juga nggak kalah seremnya nih. Apalagi tuh, Mbak? Adanya pelecehan seksual. Misalnya nih ya, mentang-mentang pacar sendiri, wah ditowel-towel, diem aja gitu ya. Malah seneng, padahal itu kan bentuk pelecehan yang mungkin tarafnya masih ringan gitu ya. Habis itu nanti diapa-apain lagi gitu kan, sampai terjadinya pemerkosaan misalnya ya, pemerkosaan oleh pacar gitu kan. Karena di bawah ancaman misalnya, karena takut dan sebagainya, akhirnya kemudian ya udah deh pasrah aja gitu ya, diperkosa sama pacar. Loh, banyak kasus kan ya sekarang ya, kejahatan seksual, pemerkosaan itu ternyata yang melakukan adalah pacar sendiri. Nah, itu tuh dampak-dampak negatif yang juga banyak sekali. Kalau kita mau bandingkan sama yang positif, bahayanya lebih banyak gitu ya yang negatif. Serem juga ya, ternyata dampak negatifnya itu bahaya-bahaya, apalagi tadi yang di ujung gitu ya, sampai diperkosa sama pacar sendiri gitu ya. Baru pacar loh ini gitu ya. Ada yang sampai dibunuh ya, gara-gara misalnya pacarnya hamil terus minta pertanggungjawaban sama cowoknya nggak mau dibunuh. Kan ada ya seperti itu. Iya, banyak juga ya, Mbak. Wah, iya, ternyata dampak negatifnya itu lebih banyak loh gitu ya. Nah, jadi gimana nih, Mbak? Kira-kira ternyata kalau negatifnya itu lebih banyak, jadi boleh nggak sih sebenarnya pacaran itu dalam Islam? Baik, Mbak Laili. Gini ya, kita lihat dulu nih aktivitas-aktivitas yang ada dalam pacaran ya. Yang namanya pacaran itu udah pasti definisinya itu udah jelas, di dalamnya itu pasti ada yang namanya aktivitas dua-duaan. Iya kan Mbak Laili ya. Kalau yang namanya rame-rame pasti namanya bukan pacaran dong ya. Yang namanya pacar nih, dua sejoli cowok cewek, pasti pengennya tuh mojok gitu kan, jalan dua-duaan ya, yang lain mah dianggap angin lalu kan. Pokoknya dunia serasa milik berdua dah gitu kan. Pengennya pokoknya dua-duaan aja gitu kan. Aktivitas dua-duaan ini udah pasti melanggar Islam gitu kan. Soalnya kenapa? Di dalam Islam kan ada yang namanya larangan untuk berkholwat.
Kholwat itu artinya berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang nggak disertai mahram. Nah, pasti kan yang namanya aktivitas pacaran itu ada aktivitas kholwatnya ini. Makanya di dalam Islam nggak ada istilah pacaran karena ada satu poin nih yang sudah dilanggar, yaitu aktivitas berdua-duaan. Itu pertama tuh. Terus yang kedua, pasti di dalam aktivitas pacaran ada yang namanya aktivitas saling pandang memandang dengan syahwat. Nah, pasti kan yang cowok pengennya ngelihat atau ngelirik mungkin ya. Pokoknya pengen mantengin terus pasangannya. Wah, cewek gue nih cantik nih gitu ya. Pasti udah ada syahwatnya tuh kalau memandang pacar. Karena udah ada perasaan beda kan ya. Ada deg-deg sernya gitu ya. Dibandingkan dia memandang cewek lain, pasti udah perasaannya beda. Kenapa? Karena udah ada syahwat di situ. Nah, aktivitas pandang memandang yang disertai syahwat ini juga melanggar satu aturan Islam lagi tuh, yaitu aturan tentang godul basor. Apa tuh godul basor? Godul basor itu artinya perintah untuk memalingkan pandangan dari syahwat. Misalnya kalau cowok ngelihat ceweknya udah dengan perasaan nafsu deg-degan tadi gitu ya, dia udah wajib untuk memalingkan penglihatannya dari cewek itu. Apalagi kalau pasangannya itu nggak menutup aurat misalnya ya, tambah mancing aja. Iya, itu tambah melanggar aturan godul basor ini lagi gitu kan. Kemudian yang ketiga, ketika bertemu ya, yang namanya pacar, ketemu sama pacar, apa sih yang diobrolin? Nah, di situ nggak ada hajat atau nggak ada keperluan syar'i yang membolehkan mereka itu untuk berinteraksi. Ya, kita paham lah kalau namanya orang pacaran kan pasti yang diobrolin masalah-masalah intim gitu ya. Misalnya ada cowoknya yang merayu, wah lu cantik banget hari ini gini misalnya gitu ya. Ada ceweknya misalnya ngomongin soal apalah, dia hobinya apa, pengennya makan apa. Pokoknya yang kalau dalam Islam tuh nggak ada gitu ya sebetulnya kepentingan syar'i. Misalnya interaksi cowok sama cewek itu boleh kalau dalam Islam itu misalnya karena aktivitas jual beli misalnya ya. Kita beli minyak tanah ke abang yang laki-laki misalnya. Nah, itu kan karena ada hajat syar'i. Dalam hal pendidikan misalnya dalam konteks guru mengajar murid misalnya gitu kan. Nah, itu jadi nggak ada hajat syar'i yang membolehkan mereka, yang membuat interaksi dalam pacaran itu menjadi legal gitu kan. Apalagi kalau kita lihat lebih jauh, aktivitas pacaran anak remaja zaman sekarang kan lebih berani lagi gitu ya. Sampai apa, ciuman misalnya ya. Wah, itu lebih melanggar Islam lagi gitu ya, karena sudah masuk kategori mendekati zina gitu kan. Terus ada yang sampai hubungan suami istri segala gitu kan. Wah, ini sudah zina beneran ya gitu kan. Nah, padahal di dalam Islam jangankan berzina, mendekati zina juga sudah nggak boleh gitu kan. Nah, sementara aktivis pacaran itu ya kebanyakan aktivitasnya justru mendekati zina ini gitu. Nah, kalau pacarannya itu Islami gimana Mbak? Wah, misalnya gimana tuh? Iya, kali aja kalau pacaran Islami itu nggak ada aktivitas begituan misalkan ya, aktivitas nggak yang sampai kissing ciuman, gitu ya, nggak sampai pegang-pegangan. Nah, ceweknya juga nutup aurat tuh Mbak, gitu. Jadinya kan aman tuh, nggak ada pandangan macam-macam. Nah, itu gimana? Iya, sekarang banyak juga ya remaja-remaja kita udah pakai kerudung tapi kok pacaran gitu ya. Iya, aduh banyak juga yang berdalih, ya yang penting kan pacaran kita aman-aman aja, nggak sampai mendekati zina misalnya, nggak pegang-pegangan kok, nggak pakai cium-ciuman gitu ya, nggak pakai apalagi aktivitas zina, enggak sama sekali. Malah misalnya kita pacarannya ketemuannya di masjid kok gitu ya. Cowoknya juga pakai baju koko, pakai kopiah gitu ya. Terus ceweknya pakai baju muslimah tertutup semua auratnya. Kita cuman ngobrol aja kok gitu ya. Wah, ini juga alasan yang terlalu dicari-cari nih ya. Karena kenapa ya, namanya pacaran tuh udah ada definisi khususnya tadi ya. Pasti ada aktivitas berdua-duaan, ada perasaan syahwat, saling suka, saling perhatian, saling cinta gitu kan ya. Mungkin aja dia berdalih, iya kita nggak ketemuan kok, cuman telepon-teleponan atau SMS-SMS-an gitu ya. Dan kita juga pacarannya nggak ngomongin yang ngeres-ngeres gitu ya, malah nasihat-nasihat Islam kok misalnya ya. Wah, hati-hati nih, karena di dalam salah satu hadis Rasulullah juga mengingatkan, zinanya mata itu dengan melihat gitu kan, zinanya hati dengan ya adanya perasaan tadi ya.
Nah, jangan sampai aktivitas-aktivitas itu juga bisa masuk kategori mendekati zina. Makanya nggak ada tuh yang namanya pacaran Islami gitu kan. Iya ya, berarti nggak ada ya Mbak ya pacaran. Iya, itu nanti istilah. ada istilah kalau ada istilah pacaran Islami, nanti orang bikin istilah zina Islami gitu ya. Iya, orang zinanya pakai bismillah dulu kok sebelum zina. Waduh, nanti ada orang bilang teler Islami gitu ya, mabuk-mabukan Islami. minum arak. Soalnya telernya di masjid gitu. Karena apa? Satu istilah itu sudah punya pengertian tersendiri, jadi nggak bisa digabung dong dengan istilah Islam, padahal itu bertolak belakang gitu. Tapi ya kondisi sekarang sudah menjadi tren gini ya, dalam pergaulan juga teman-teman pastilah gitu ya, aduh Banyak kamu nggak godaannya ya. iya nggak punya pacar gitu, nggak laku atau gimana. Nah itu kan berarti godaannya berat banget tuh Mbak. Kira-kira ada pesan sendiri nggak supaya kita nih ya, yang pada remaja muslimah yang udah tahu hukumnya pacaran, menjauhi aktivitas itu, jadi kita terjaga lah gitu Mbak. Apa pesan-pesannya nih, tips-tipsnya lah? Ya, pertama tentunya sebagai seorang muslimah kita harus membentengi diri dengan iman, karena memang hanya iman lah ya satu-satunya benteng yang paling kuat yang bisa mencegah kita untuk melakukan kemaksiatan gitu ya. Caranya gimana nih supaya iman kuat? Kan dari SD juga kita belajar iman ya, rukun iman ya, tapi tetap aja pacaran gitu ya. Nah, caranya ya kita harus banyak-banyak belajar Islam, mengkaji Islam lagi nih, memahami semua aturan Islam, terutama buat remaja yang penting nih tentang aturan pergaulan di dalam Islam. Gimana sih mestinya kita berinteraksi antara cowok sama cewek, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu ya, apa yang halal, apa yang haram. Itu harus kita pahami. Kalau di sekolah kita nggak bisa mempelajari itu, ya di luar sekolah, misalnya di masjid, ke kakak kelas atau siapa yang kita anggap tahu gitu ya. Iman nih yang pertama. Kedua juga kita harus menjaga syahwat. Ya kita tahu lah ya, namanya remaja tuh gejolak nafsunya sudah mulai Gejolak kaula muda menggelora gitu ya. Udah mulai muncul gitu ya, ketertarikan kepada lawan jenis. Lihat cowok cakep, naksir, itu sebetulnya suatu hal yang lumrah, malah normal gitu ya. Kalau cewek ngelihat cewek tertarik, justru kan nggak normal gitu ya. Normal-normal saja kita punya ketertarikan terhadap lawan jenis, cuman harus di manage nih. Kalau kita belum punya penyaluran syahwat kita, ya tetap harus kita jaga, kita tahan diri supaya bagaimana syahwat itu nggak muncul. Nah, supaya nggak muncul, kita jangan sering-sering juga ngelihat cowok-cowok cakep ya, gaulnya juga dibatasin, jangan sering-sering bergaul bebas sama cowok-cowok gitu kan. Soalnya nanti terpengaruh juga gitu ya. Kita udah menjaga iman tapi pergaulan nggak dijaga, nanti syahwat muncul, bisa-bisa terjerumus ke dalam aktivitas pacaran gitu kan. Jadi tahan dirilah, insya Allah nanti kalau udah saatnya tiba ya, insya Allah kita akan mengalami kok yang namanya cinta yang diridhoi oleh Allah gitu ya. Bisa dengan pasangan yang sah kalau kita sudah siap untuk menikah gitu kan. Kemudian yang ketiga, kita mesti yakin nih bahwa jodoh itu berada di tangan Allah. Jadi nggak usah melalui aktivitas pacaran pun, insya Allah kalau memang berjodoh, Allah akan mempertemukan kita dengan pasangan kita gitu kan. Malah mungkin Allah nggak bakalan mempertemukan kalau kita melakukan aktivitas yang justru melanggar. Ya kan, buktinya banyak banget orang yang pacaran udah bertahun-tahun, ujung-ujungnya putus juga, nggak jodoh juga gitu ya. Atau udah pacaran berpuluh-puluh tahun, nikah tapi kemudian bercerai gitu ya. Wah, katanya udah PDKT puluhan tahun gitu ya. Tapi kok cerai juga, belum jodoh juga. Nah, itu menunjukkan bahwa mungkin memang Allah nggak meridhoi jalan kita untuk mendapatkan jodoh. Jadi itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Oke sobat muda, gimana bahasan kita tadi tentang pacaran? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Buat sobat muda yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, bisa kirimkan surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Laili Triana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri atas penjelasannya, Mbak.
Sama-sama. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.